Di suatu hari, seorang anak mengalami keluhan sakit di bagian matanya. Kemudian anak tersebut memberitahukan ke ibunya bahwa matanya tiba-tiba sakit. Lalu si ibu membawa anak tersebut untuk berobat ke dokter terdekat. Sesampainya di rumah dokter, anak tersebut diberi obat tetes mata. Lalu mereka kembali pulang ke rumahnya lagi. Setelah itu, anak tersebut langsung menggunakan obat tetes mata yang diberikan oleh dokter. Namun, selang beberapa jam sang anak merasakan perih di bagian matanya. Ia kira itu hanya efek samping saja. Keesokan harinya, mata sang anak mengalami kebengkakan dan penglihatannya mulai kabur. Kemudian pada malam harinya, sang anak sudah tidak bisa melihat. Kemudian ia memberitahu ibunya mengenai apa yang terjadi pada matanya. Sang ibu pun panik dan tidak terima akan hal itu. Dan keesokan harinya mereka pergi menemui dokter untuk konsultasi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya ada dok. Saya kesini mau nuntut dokter. Sebelumnya mohon maaf, ini ada apa ya? Ini dok, saya kemarin kan bawa anaknya saya kesini kan untuk berobat. Anaknya saya itu matanya sakit. Terus sama dokter itu dikasih obat tetes mata. Setelah dipakai itu dapat 1 hari, matanya itu katanya buka. Terus dia ngadu ke saya, katanya udah gak bisa melihat lagi gitu. Ya gimana? Iya Bu, pas waktu pakai obat tetes matanya tambah perih. Nah terus pas malamnya itu gak bisa melihat sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu Ibu bawa obatnya? Iya saya bawa. Boleh saya lihat dulu ya? Ya. Aduh, mohon maaf Ibu, ternyata obatnya udah lewat panjangnya pada luar sudah. Loh, gimana ini? Saya nggak terima dokter ini. Kok bisa ada kala yang kayak gini? Pokoknya saya nggak terima. Anaknya saya ini harus bisa lihat lagi. Kalau misalnya nggak bisa lihat, saya mau nuntut ke jalur pengadilan. Enak pulang nak. Keesokan harinya, sang dokter mencoba untuk menemui seorang konsultan. Ya Bu, dengan Ibu siapa? Sebenarnya kenapa saya Novi, seorang dokter praktek di daerah Kalimantan. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi, Pak. Masalah? Jadi kan saya punya praktek di rumah saya. Ada pasien mengalami sakit di bagian matanya. Dan saya ngasih obat tetes mata, dan ternyata itu sudah kadaluarsa, Pak. Yang sampai membuat anaknya itu matanya bengkak dan nggak bisa melihat gitu. Nah kemarin si pihak orang tua itu datang ke tempat saya untuk saya mau dibawa ke jalur hukum. Itu gimana Pak? Mungkin ada cara lain? Oh, jadi dari orang tua pasien ini ingin menggugat Ibu ke jalur hukum ya? Iya. Karena ada kelalaian dari Ibu yang salah ngasih obat kepada pasien. Iya benar. Tapi ini kan tidak disengaja kan Bu ya? Iya saya tidak. Jadi cara menyelesaikan masalah ini ya ada 2. Ada yang bisa lewat jalur hukum dan tidak melalui jalur hukum. Nah, coba dulu Ibu negosiasi bersama orang tua pasien. Ini masalahnya mau diselesaikan dengan cara hukum atau secara kekeluargaan gitu ya. Enaknya bagaimana sampean konsultasi dulu, negosiasi dulu sama orang tua pasien. Nah nanti kalau misalkan sudah negosiasi sama orang tua pasien, mungkin masih belum bisa menyelesaikan masalahnya, bisa kembali ke sini lagi. Oh jadi ini masih bisa diselesaikan di luar jalur hukum ya? Bisa, asalkan antara orang tua pasien dengan Ibu bisa menyetujui kalau memang masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus ke jalur hukum. Misalkan orang tua pasien ini tetap tidak terima ingin membawa permasalahan ini ke jalur hukum, bisa melalui ke pengadilan.
makasih Pak. Sama-sama. Siap, siap. Saya pamit dulu. Sepulang dari konsultasi, pihak orang tua dan korban menemui dokter itu kembali, dan si dokter berupaya untuk bernegosiasi. Ibu. Ya, gimana Bu ini kelanjutannya buat anak saya ini? Iya, kebetulan juga saya sebelumnya ingin bertemu dengan Ibu. Kemarin kan Ibu mau menyelesaikan masalah ini kan dibawa ke jalur hukum gitu kan Bu. Nah, saya juga sudah menemui konsultan ahli hukum, dimana katanya itu penyelesaian permasalahan itu bisa dilakukan gitu di luar jalur hukum. Mungkin Ibu berkenan gimana kalau kita menyelesaikan masalah ini secara keluargaan gitu Bu. Enggak, saya nggak terima. Pokoknya saya mau bawa anak saya ini biar bisa selesai kasusnya ini. Pokoknya saya mau bawa kasus ini ke jalur hukum. Itu. Nah ya Bu, nah dengan mata saya ini gimana Bu? Apakah masih bisa disembuhkan? Soalnya saya masih sekolah. Iya deh, tunggu sebentar ya. Semisal ini bisa dibawa secara keluargaan ya pasti saya akan tanggung jawab 100% dengan adil. Enggak bisa kalau misalnya cuma lewat secara kelembagaan itu belum tentu kan ada yang ini bisa sembuh. Apa dokter bisa menjamin sembuhnya anak-anaknya saya ini? Pasti saya bisa menjamin kesembuhan anaknya Ibu. Tapi kalau misal emang Ibu tetap kekeh untuk bawa jalur ini ke pengadilan, gimana kalau kita menemui ahli hukum dulu gitu Bu? Soalnya juga kita kan di pengadilan nggak tahu prosedurnya gimana, dan setahu saya di pengadilan itu juga rumit gitu Bu, prosesnya, biayanya lagi. Jadi dari mana? Oh, ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi kapan? Mungkin besok jam 9 kita bertemu lagi di sini. Berarti kita ini ke pakar hukum dulu ya? Iya. Terus nanti ke pengadilan. Siapa nanti di sana ada bisa. Karena di proses negosiasi masih belum menemui jalan keluar, akhirnya para pihak sepakat menemui ahli hukum untuk melanjutkan ke proses mediasi di keesokan harinya. Selamat siang Bu. Iya, siap. Apa benar Ibu yang kemarin menghubungi saya? Iya betul Pak. Ya, sebelumnya terima kasih sudah memilih saya untuk menjadi seorang mediator dari permasalahan ini. Nah, sebelumnya saya kasih pemahaman dulu apa itu terkait dengan mediasi gitu. Nah, mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses berundingan gitu. Yaitu memperoleh kesepakatan pihak dan dibantu oleh mediator sendiri. Dan di dalam mediasi ini mempunyai tahapan-tahapan tentunya gitu. Tahapannya itu mulai dari proses mediasi itu dari mediator itu memperkenalkan diri dan juga para pihak gitu. Yang kedua itu ada yang merumuskan masalah dan penyusunan agenda. Yang ketiga itu mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Nah, yang keempat itu memberikan pilihan penyelesaian sengketa. Nah, yang kelima itu ada menganalisa pilihan penyelesaian sengketa itu sendiri gitu. Yang selanjutnya itu ada proses tawar menawar dan yang terakhir itu mencapai kesepakatan formal gitu. Nah, sebelumnya langsung saja gitu. Ini
tahapan pertamanya itu proses perkenalan. Di sini saya dari jalan kompromi sebagai mediator gitu. Dan silakan untuk ibu dan juga adik untuk mengenalkan diri. Silakan. Ya, saya Novi selaku dokter dari si adik. Dan saya Siti Alisa selaku orang tua dari dokter. Dan saya Afif selaku korban dari malpraktek ekonomi. Nah, ini jadi tujuan ibu di sini kan punya permasalahan gitu ya. Nah, jadi itu permasalahan seperti apa gitu sampai mau membawa ini ke ranah hukum gitu. Mungkin ibu bisa jelasin kronologinya itu gimana? Jadi begini Pak, itu kemarin kan doa saja kan, doa saudara anak saya ini bilang katanya mata itu sakit. Terus setelah sampai di dokter aku ini dikasih obat tetes mata. Nah, setelah diobatin pakai obat tetes mata itu ternyata matanya sakit. Di situ dia juga nggak bisa lihat lagi gitu bilang sakit. Terus saya kan nggak terima anaknya saya itu kan berobat, yang berobat, tapi sama dokternya ini bukannya disembuhin, tapi anaknya saya ini malah tambah parah sakitnya. Terus sampai gak bisa lihat kayak gini. Jadi saya menuntut ke dokter buat bawa kasus ini ke jalur pengadilan. Itu. Kenapa benar ya ibu dokter seperti itu? Ya, benar Pak. Saya akui atas kesalahan saya. Terus sebenarnya saya juga tidak tahu kalau obat tersebut sudah kadaluarsa gitu Pak. Tapi di sini saya siap kalau untuk menanggung semua pengobatan penyembuhan dari si adik ini. Saya juga kemarin sudah mengajak orang tua dari si adik ini untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun beliau ini tetap kekeh untuk membawa ini ke jalur hukum gitu. Jadi di sini Pak itu ada kelalaian dari dokter gitu. Iya. Ada pengobatan si adik sendiri. Kemarin kan ada obat itu. Coba obatnya terlebih dahulu. Oh ya, ini obatnya juga ada di pasar. Jadi kalau ibu mau ke pengadilan, ini tentunya ibu itu memakan biaya sendiri dan juga memakan waktu yang lama gitu. Karena aksesnya anaknya nanti kalau tidak segera diobati. Nah, kalau diselesaikan secara keluarga itu lebih nyaman sebenarnya. Kalau itu si dokter mau menanggung semua pengobatan untuk adiknya biar cepat sembuh gitu kan. Tapi itu semua saya kembalikan kepada yang bersengketa gitu. Kalau emang mau diselesaikan dengan keluargaan ya udah dokternya mau bertanggung jawab. Kalau mau diselesaikan dalam pengadilan ya kan gitu. Namun ya itu tadi kalau di pengadilan prosesnya lama dan itu masih tidak tentu gitu untuk bisa diselesaikan gitu. Jadi gimana dari ibu gitu, dokter dan juga orang tua gitu? Apa permasalahan ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan? Jadi biar bisa lebih nyaman. Kalau diselesaikan kekeluargaan itu nanti dokternya itu mau tanggung jawab gimana? Ya saya tanggung jawab semua biaya pengobatan dari si tadi sampai semua. Apa dokter bisa menjamin bahwa anak saya bebas belum Iya pasti saya beri. Nah, jadi di sini juga mendapatkan kesepakatan ya antara ibu dokter dan juga orang tua gitu. Ya. Nah, situ
sertakan acara keluargaan dengan syarat ibu dokter mau menanggung semua pengobatan dari korban gitu sampai sembuh gitu ya. Oke, gitu ya. Udah kalau itu saya ya ini langsung mengatakan aja ya kesepakatan ibu ya. Silakan. Baik, ini sebagai bukti ya Bu. Jika si dokter itu mengingkari janjinya, di situ ibu bisa menuntut juga gitu. Mungkin itu saja yang dari saya gitu. Terima kasih Pak. Ini Pak. Oke.